Bahkan banyak sekarang ini orang tua yang takut pada anaknya. Sesuatu yang aneh terjadi. Ini sudah zamannya sekarang ini. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menerapkan bagaimana caranya, ilmunya Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita itu tidak diterapkan. Sehingga disangkanya bahwasanya kita ini termasuk orang yang pintar sudah. Kenapa? Padahal kita ini sudah dibohong-bohongi sama si setan itu. Yang sudah jelas Allah Ta'ala firman Al-Quran bahwasanya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Kalau kita semua mempunyai musuh-musuh yang kita bisa menghitungnya, bisa kita kenal, ketahuilah bahwasanya musuh yang paling nyata bukan mereka, tapi musuh yang paling nyata itu adalah setan. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, kalau setan itu Allah ingin tampakkan bagaimana kepermusuhannya kepada manusia, maka niscaya kalau Allah tidak menjaga setiap manusia dengan 7 malaikat, niscaya dari dendam kusumat yang ada pada diri setan itu, niscaya tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi. Karena apa? Semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincang oleh setan dari saking dendamnya mereka kepada anak-anak Adam alaihissalam. Dan kita lupa, sehingga mohon maaf, sekarang banyak suami yang mentuhankan istrinya, banyak istri yang mentuhankan suaminya. Jadi seakan-akan ini Tuhan, ditakuti luar biasa. Seakan-akan ini adalah Tuhan yang paling berharga luar biasa. Sampai kita melupakan bahwasanya ada Allah yang lebih ditakuti, ada Allah yang lebih berharga, ada Allah yang harus lebih dipatuhi. Kenapa ini terjadi semuanya? Karena kita jauh daripada pengaruhnya Nabi Muhammad, tapi kita berada di bawah permainan dan pengaruhnya setan yang sudah jelas-jelas ketika datang kepada Nabi Muhammad iblis al-la'in, di mana pada saat itu iblis ditanya oleh Nabi kita Muhammad dengan satu pertanyaan yang pertama kali ketika iblis berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa." Sehingga kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa dia itu mengatakan demikian?" Maka dikatakan oleh Jibril, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun yang didatangi oleh iblis maupun rasul pun kecuali untuk menjerumuskannya, keinginannya, kecuali engkau. Dia sekarang datang diperintahkan Allah Ta'ala untuk datang kepadamu dan mendengarkan semua pertanyaanmu, dan harus jawab dengan sejujur-jujurnya." Di saat itulah Nabi Muhammad bertanya, "Wahai iblis, siapakah manusia yang paling kau benci?" Maka kemudian dijawab oleh Nabi kita Muhammad, oleh iblis al-la'in, "Manusia yang paling benci adalah engkau, dan siapa yang meneruskan perjuangan engkau, dan siapa yang membela sunnah-sunnah engkau, mereka lah adalah orang yang paling aku benci." Kita lupa bahwa ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga banyak di antara kita tidak peduli, banyak di antara kita yang menyesalkan dirinya, banyak di antara kita yang menyedihkan dirinya, banyak di antara kita lupa bahasanya orang yang berdosa itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Banyak di antara kita yang mikirkan orang lain, padahal sasaran kita sendiri. Anak itu orang lain, istri itu orang lain, orang tua itu orang lain. Sasarannya kita sendiri. Yang mati kita sendiri, yang ditanya kita sendiri, yang akan mengalami kenikmatan maupun keburukan di alam kuburnya kita sendiri. Nggak ada orang tua, nggak ada pasangan kita yang akan ikut, tidak ada, tapi kita sendiri. Tapi kita lebih mengedepankan orang lain, urusan dunia apalagi, bahkan kita rela berkorban untuk mereka sampai lupa berkorban untuk dirinya sendiri. Berapa banyak di antara kita sudah masuk dalam ranah hadis Nabi yang berbunyi, "Kam min talibin wa laysa bi'aqilih." Berapa banyak orang yang mencari makan tapi dia tidak ikut memakannya. Banyak orang yang mengais rezeki tapi dia tidak ikut menggunakannya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis lain-lainnya beliau bersabda, "Antum tuhibbuna mala warasikum aksar min malikum." Kalian itu lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Sehingga sahabat Nabi ketika mendengar hadis tersebut komplain kepada Nabi, "Man minna ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang lebih cinta pada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri?" Pasti kita lebih cinta pada hartanya sendiri. Tidak, kata Nabi Muhammad. Yang kalian gunakan, yang kalian infakkan, itu adalah harta kalian. Yang kalian tinggalkan, itu adalah harta ahli waris kalian. Lebih banyak yang kalian gunakan atau lebih banyak yang kalian tinggalkan. Baru mereka sadar, ternyata kita lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man mata bila wasiatin mata ghariban." Orang yang meninggal dunia tanpa mewariskan atau tanpa berwasiat dengan sebagian hartanya, maka dia itu akan meninggal dalam keadaan seperti orang asing di dalam kuburnya.
Tapi kita tidak peduli. Kenapa? Karena di bawah pengaruh setan itu. Si istri pikirkan suaminya saja terlambat datang, dipikirkan, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bagaimanakah sudah kalau sumpah dia meninggal sekarang, apakah dia termasuk istri yang akan masuk surga dengan berkat suaminya? Si suami juga tidak memikirkan bahwasanya ternyata istrinya yang begitu dipatuhinya, begitu ditakutinya, nanti pertama kali akan menyulitkan itu adalah istrinya. Allah Ta'ala terfirman dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa uladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri kalian, anak kalian akan menjadi musuh bagi kalian. Hati-hatilah. Cukup, kata Nabi Muhammad, dianggap seorang itu pendosa kalau dia itu mengikuti setiap apapun yang diinginkan oleh istrinya. Banyak di antara kita yang masuk ke dalam ini. Kenapa? Karena kita tidak di bawah pengaruhnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, orang yang mengikuti pengaruhnya Nabi Muhammad, dia akan hidup senang. Contohnya siapa? Contohnya Habib Hasan Baharun. Contohnya para kiai yang kita hauli sekarang ini. Mereka itu sudah merasakan kesenangannya, karena mereka itu selalu membaca sirah, sejarah nabinya. Mereka sudah merasakan sendiri bagaimana akibat dari kesabaran-kesabaran yang telah mereka terapkan. Sehingga apa? Kemudian kita lihat, misalnya seperti Habib Hasan, apa sih yang dikerjakan setiap hari? Yang sekarang sedang kita hauli, yang hasya wa kalla kemudian kita pulang dalam keadaan tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala berkat kita menghauli seorang zuriyah daripada Nabi SAW, yang Nabi SAW jauh sebelumnya telah menyampaikan, man sana'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib wa lam yukafi'hu fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan salah satu kebaikan kepada salah satu daripada zuriyah Bani Abdul Muttalib yang sekarang ini adalah para habaib, maka nanti di akhirat aku yang akan membalasnya untuk kalian semuanya. Sehingga insya Allah kita keluar akan mendapatkan kebaikan daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya punya apa itu setiap hari itu kerjanya itu utang, utang tutup utang, utang tutup utang. Untuk apa? Perjuangannya pondok pesantren. Setiap hari ketika sudah pada waktunya membayar rumah sewaan yang disewanya sebelum ada pondok yang ada di Raci, beliau telah menyewa sebanyak 11 rumah. Dicaci maki karena apa terlambat bayarnya, tapi sabar dia. Karena apa? Dia tahu ini semua bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk Allah dan Rasulnya. Dan sekarang sudah mulai menikmati hasilnya. Sehingga selalu beliau katakan kepada anak-anaknya, Abi ini kalau istirahat di dunia itu nggak bisa. Bagaimana akan bisa istirahat? Orang kita itu terkoneksi dengan pikiran. Pikiran kita tersangkut dengan pondok, tersangkut dengan anak-anak, tersangkut dengan uang, tersangkut dengan hutang dan sebagainya. Bagaimana akan istirahat? Tapi ketika Abi meninggal dunia, itulah awal istirahatnya Abi. Dan sekarang pondok pesantren yang sudah dibangunnya dengan susah payah, sekarang muridnya sudah 15.000 orang. Sehingga kita bayangkan berapa banyak pahala yang dapatkan oleh saya punya abah. 15.000 santri mengaji, 15.000 santri bertasbih, 15.000 santri sholat tahajud, 15.000 santri sholat 5 waktu dengan jamaah, 15.000 santri apapun lakukannya pada ibadah, sebelum dicatatkan dalam catatan amal kebaikan mereka, dikirim dulu kepada saya punya abah. Berapa tahun sudah, berapa banyak melimpah kebaikannya, kebahagiaannya, terus tambah membumbung naik terus derajatnya, sampai ketika kita bertemu dengan Abu Habib Hasan sudah sederajat dengan para nabi dan siddiqin dan para syuhada serta sholihin. Ini adalah orang yang sukses. Tapi kita kalau meninggal nanti, apakah kita sesukses Abu Habib Hasan? Semua tergantung pada kesempatan yang sekarang kita gunakan ini. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Kita tidak akan selamat hidup di dunia, yang notabene-nya tidak ada seorang pun di dunia sebagai pejabat, sebagai penguasa, sebagai pengusaha, sebagai orang alim, sebagai siapapun juga pasti dalam keadaan susah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia adalah hidup untuk bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah ada kerjaan yang dikerjakan oleh orang tapi tidak capek? Ada nggak? Sebagai presiden capek tidak? Sebagai menteri capek apa tidak? Sebagai konglomerat capek apa tidak? Sebagai dokter capek apa tidak? Sebagai seorang alim, ustaz, capek apa tidak? Semua capek. Itulah kita di dunia. Kita sedang bekerja. Nggak ada yang tidak capek, itu tidak ada. Semuanya capek. Tapi kalau dia tahu pekerjaannya untuk apa, harapannya apa, orientasinya apa, maka dia akan senang dengan kecapean itu. Sehingga pantas kalau para habaib itu, mereka zuriat Nabi,
cucu Nabi yang memang tidak ada jaminan bagi mereka untuk masuk surga. Nggak ada jaminannya. Hadis mana? Hanya mereka itu adalah manusia yang paling besar kesempatannya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian ada yang terbaik pada keluarganya, dan aku ada yang terbaik kepada keluargaku. Masa iya sih? Nabi Muhammad yang punya syafaatul uzma, yang syafaatnya itu meliputi semua umat, bahkan bukan hanya umat ini. Kemudian Nabi Muhammad mengabaikan anak cucunya, hasya wa kalla. Pasti yang diutamakan adalah anak cucunya dahulu, baru kemudian umatnya, baru kemudian umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat ada seperti Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, guru daripada guru-guru kita. Jadi sanad keilmuan kami kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, yang guru daripada Habib Ali Habsyi saya belum maulid, itu sekitar 5 generasi guru. Beliau itu kalau sudah habis isya sholat cuma 2 rakaat, tapi sampai subuh. Rakaat pertama dia baca Al-Quran sampai habis. Rakaat kedua dia baca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 90.000 kali. Capek tidak? Kira-kira capek tidak? Tapi dia senang, setiap hari dia lakukan, sampai dia meninggal dia melakukannya. Kita lihat Habib Muhaddad, Syekh Ratib, Syekh Faqih Muqaddam, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Sayyidina Ali, Zainal Abidin, cicit pertama Nabi kita Muhammad SAW, putra daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasul SAW. Itu beliau setiap hari wirid sholat sunnahnya itu sebanyak 1000 rakaat. Capek? Capek, tapi mereka tidak capek. Kenapa? Karena tahu. Mereka melakukannya karena apa? Untuk mendekatkan diri pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri SAW, beliau kalau sholat itu kadang-kadang sampai kakinya itu bengkak. Capek atau tidak? Capek, tapi masih melakukannya.